A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadhia Najwa Maulida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan melanjutkan modul ke-11 yaitu dengan materi Ether Channel. Oke, di materi ini ada 4, yaitu ada konsep Ether Channel LACP, Ether Channel PAGP, dan Ether Channel Layer 3. Oke, yang pertama itu adalah konsep Ether Channel. Nah, materi ini membahas dasar-dasar Ether Channel seperti cara kerja port channel, terus ada metode load balancing seperti berdasarkan MAC, IP, atau port, serta perbedaan Ether Channel L2 dan L3. Lalu yang kedua itu adalah Ether Channel LACP. LACP ini angkanya tuh 802.3AD adalah protokol standar IEEE yang memungkinkan dua perangkat bernegosiasi secara otomatis untuk membuat Ether Channel. Mode yang digunakan itu yang pertama itu aktif, yaitu aktif mengirim negosiasi. Lalu yang kedua itu adalah pasif atau menunggu negosiasi. Nah, jika salah satu aktif dan lainnya pasif atau aktif, bundling akan terbentuk. Lalu yang ketiga itu adalah Ether Channel PAGP. PAGP adalah protokol khusus Cisco. Cara kerjanya itu mirip LCP, tetapi tidak di standar IEEE. Metode yang digunakan itu adalah yang pertama desirable dan yang kedua itu adalah auto. Jika salah satu desirable, maka channel dapat terbentuk. Dan yang terakhir itu adalah Ether Channel Layer 3. Nah, pada Layer 3, Ether Channel tidak membawa VLAN, melainkan berfungsi sebagai interface routing. Biasanya disebut port channel layer 3, digunakan ketika dua perangkat saling terhubung sebagai router, bukan switch layer 2. Nah, selanjutnya kita akan ke praktek. Kali ini kita akan mencoba belajar Ether Channel. Nah, belajar Ether Channel-nya itu pakai contoh kasus seperti biasa ya. Nah, kita coba masukkan beberapa switch. Kita dua aja. Lalu kita di sini ganti namanya dulu jadi switch 2. Dan di sini switch 3. Switch 1, mohon maaf. Oke. Nah, setelah itu kita akan konekkan dengan dua kabel. Dengan dua kabel. 1, lalu 2. Oke. Nah, tahu kan bahwa untuk menghubungkan dua kabel ini berarti salah satunya akan diblokir. Lalu kita akan menambahkan satu kabel lagi jadi 3. Jadi 3, mohon maaf. Nah, bahwa dua kabel ini akan diblokir, artinya yang aktif hanya satu port saja. Oke, kita hapus untuk label FFA-nya, kita ke option, lalu ke preference, lalu kita always show portnya, kita nonaktifkan. Oke, selesai. Nah, ini tidak akan terlihat warna-warnanya, jadi kayak gini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang dua port ini diblokir dan satu portnya itu menyala. Misalkan kita itu menambahkan satu kabel lagi. Kita tambahkan satu kabel lagi. Kita fast time forward. Nah, untuk 3 portnya itu diblokir, yang menyala hanya satu port saja. Nah, misalkan untuk bandwidth antara switch itu kita misalkan butuh 400 mega, karena ini port yang menyala berarti hanya 100 mega saja yang dibandwidthkan. Nah, untuk mengaktifkan 3 port ini untuk menyala dan disatukan kembali itu membutuhkan Ether Channel. Kita ketikkan di sini Ether Channel. Oke. Nah, jadi teman-teman tahu kan bahwa untuk port yang menyala berarti itu terjadi looping untuk mengirimkan paket. Nah, kali ini kita akan disatukan port-portnya, jadi dari port 1 sampai 4 ini akan disatukan menjadi satu port. Nah, itu akan menjadi Ether Channel. Karena 4-4-nya aktif, bandwidth-nya menjadi 400 mega. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi, Ether Channel itu menyatukan kabel dari 4 port ini menjadi satu port secara fisik. Itu terlihat bahwa ini 4 kabel. Namun secara logika atau secara sistem itu menjadi satu kabel. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi Ether Channel-nya.
Nah, bahwa Ether channel itu adalah menyatukan 4 port atau beberapa kabel ini menjadi satu. Nah, untuk Ether channel sendiri ada beberapa protokol yang harus dipilih. Oke, coba bikin teksnya di sini. Nah, yang pertama itu ada LACP. Nah, ini itu adalah open standard. Artinya, ketika switch Cisco ketemu switch yang bukan Cisco, itu pakai LACP. Nah, lalu ada satu lagi yang namanya itu adalah PAJP. Nah, untuk PAJP itu adalah khusus Cisco. Kita ketikkan khusus Cisco. Artinya, ketika switch Cisco ketemu switch Cisco itu harus pakai PAJP, namun memakai LACP juga tidak apa-apa. Di PAJP ini itu khusus Cisco. Nah, ada lagi yaitu layer 3. Nah, untuk layer 3 ini kita akan bahas nanti. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi LACP dulu. Langsung saja kita ke switch-nya. Pertama-tama kita harus konfigurasi terang dulu. Oke, kita lihatkan dulu di sini FA-nya atau port-portnya. Kita oles dulu. Oke, selesai. Oke, lalu di sini dari FA01 sampai 04. Oke, kita ke switch 1. Kita kasihkan dulu sebentar. Lalu ke tab CLI, lalu enter. Lalu N, lalu konfigurasi. Lalu interface, range, FA01 sampai 4. Enter. Lalu switch, port, mode, terang, enter. Oke, selesai. Langsung kita ke switch 2. Lalu konfigurasi terminal. Lalu interface, range, FA01 sampai 4 juga. Lalu switch, port, mode, terang, enter. Oke, sudah selesai. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi Ether channel dengan LACP. Nah, untuk konfigurasinya kita langsung di switch 2. Lalu kita ketikkan channel strip group. Lalu kita tanya. Nah, di sini teman-teman bisa milih dari 1 sampai 6. Artinya kita di sini bisa bikin channel grupnya itu 6. Kita pilih satu saja karena kita bikin channel itu hanya 1. Bentar. 1 lalu tanda tanya. Nah, kita ketikkan lagi di sini mode. Kita tanda tanya. Nah, di sini itu ada yang aktif, yaitu LACP dan pasifnya juga LACP. Nah, untuk PAGP itu ada di auto dan juga di desirable. Pada video kali ini kita akan fokus dulu pada LACP. Nah, untuk aktif itu sama saja seperti mengajak, dan kalau pasif itu artinya itu menunggu. Berarti kalau di switch 1 kita setting aktif, itu artinya dia mengajak. Untuk di switch 2 menjadi LACP, dan untuk pasifnya itu artinya menunggu karena dia menunggu seseorang untuk mengajak, gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan setting di switch 2 akan menjadi pasif. Kita ketikkan pasif. Oke, enter. Oke, ini sudah selesai setting Ether channelnya pada switch 2. Sekarang kita akan setting pada switch 1. Enter. Lalu kita ketikkan channel group, tanda tanya. Kita channel group lagi itu 1, harus sama ya kayak itu. Terus modenya aktif. Enter. Oke, selesai. Nah, teman-teman bisa dilihat ini untuk portnya akan menyala semua. Coba kita fast time forward. Nah, menyala semua. Ini sudah hijau, artinya menyala. Berarti konfigurasi Ether channelnya sukses. Sekarang ini dari port FA01 dan 04 itu menjadi 1.
Dan sekarang bandwidth-nya antara switch-nya menjadi 400 MB. Artinya ini ada 4 port, satu portnya itu 100 MB. Jadi 100 kali 4 menjadi 400 byte. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi Ether channel pada PAGP. Oke, kita ini kepinggirkan dulu. Oke. Lalu di sini kita akan mencoba tambahkan switch baru. Maaf, kita switch baru. Pakai multi layer switch ini. Lalu kita akan konekkan, misalkan di sini kita menggunakan 3 kabel aja. Oke. Nah, berarti di sini kita pakai 3 kabel itu artinya 300 MB untuk bandwidth-nya. Lalu kan untuk mengkonfigurasi terang pada multilayer switch itu kita harus setting encapsulation-nya. Nah, di sini tuh switch port terang encapsulation.1Q lalu switch port mode terang. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita akan setting konfigurasi PAGP-nya atau konfigurasi Ether channel-nya. Di sini kita ketikkan channel group 2 mode desirable lalu channel group 2 mode desirable, lalu enter, lalu oke sudah selesai. Kita cek di sini apakah semua portnya menyala, dan sekarang menyala semuanya. Oke, kita coba cek di multilayer switch. Kita cek. Kita do show Ether channel summary. Nah, lihat ya, di sini port channel yang kedua itu SU, artinya SU itu adalah S itu adalah layer 2 dan U itu in use, jadi artinya layer 2 in use. Untuk protokolnya itu adalah PAGP dan portnya itu adalah F01, 2, dan 3. Artinya port 1, 2, 3 itu sudah masuk pada Ether channel yang kedua dengan protokol PAGP dan juga layer 2. Kita cek di switch 2-nya. Kita sekan dulu. Kita ketikkan do show Ether channel summary. Enter. Nah, di sini port 1-nya itu SU juga, yaitu layer 2 in use dengan protokol LACP dan portnya itu F01, 2, 3, dan 4. Itu untuk grup channel yang pertama. Nah, Ether channel yang kedua adalah protokolnya PAGP dan portnya itu FA05, 6, dan 7. Oke, itu untuk konfigurasi Ether channel PAGP. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi Ether channel dengan layer 3. Nah, untuk LACP dan PAGP ini khusus layer 2. Nah, untuk layer 3 itu ada yang namanya on. Nah, untuk on ini khusus layer 3. Misalkan kita tambahkan lagi satu switch lagi. Kita pakai switch yang sama kayak ini, multi layer switch. Lalu kita konekkan dengan 3 kabel. 3 kabel. 2 dan 3. Oke. Nah, untuk di multi-layer switch ini, kita tidak akan mengkonfigurasi terangnya. Nah, kalau yang di awal ini, switch 1 dan switch 2 itu harus mengkonfigurasi terangnya. Untuk di multi-layer switch ini, tidak harus mengkonfigurasi terang. Oke. Kita ganti pakai IP, kita nyalakan dulu ininya. Oke, kita ganti menggunakan IP. Misalkan di sini yang kita ganti namanya dulu. Jadi multi layer switch 1 dan ini multi layer switch 2. Oke, misalkan di sini multi layer switch yang pertama itu IP-nya 10
10.10.1 yang kedua, yang multilayer switch 2 ini 10.10.10.2. Oke, kita coba konfigurasi saja ya. Oke, kita di multilayer switch pertama dulu. Kita kecilkan dulu. Lalu konfigurasi terminal. Lalu interface range FA. Ini FA 04, 5, dan 6. FA 04 sampai 6. Enter. Oke, kita di sini no switch port. Nah, untuk command no switch port itu kita mendisablekan interface FA04 sampai 6 agar nanti kita bisa mengkonfigurasi IP-nya. Enter. Lalu kita buat channel groupnya. Channel group 3 mode, lalu tanda tanya. Nah, kita di sini pakai yang on untuk yang ketiga. Kita ketikkan di sini berarti mode on. Oke, setelah itu kita akan setting IP-nya. Terus interface PO3 artinya port yang ketiga. Lalu IP address yaitu 10.10.10.1, lalu 255.255.255.0. Enter. Oke, sudah selesai konfigurasi Ether channel pada layer ketiga. Kita coba di multi-layer switch kedua. Kita kecilkan dulu. Oke, kita ke tab CLI, lalu kita enable, lalu konfigurasi terminal. Selanjutnya kita akan coba di switch layer, multi-layer switch kedua. Kita ini dulu. Lalu kita interface range FA 01 sampai 3 yang ini ya. Yang ini. Oke, kita kecilkan dulu ininya. Oke, enter. Lalu kita ketikkan no switch port. Enter. Lalu exit. Lalu kita ketikkan interface range FA 01 sampai 3. Lalu kita buat channel grupnya, channel group 3 modenya on. Enter. Oke, sudah selesai. Masukkan IP-nya, interface 3. Enter. Lalu IP address 10.10.10.2, lalu 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Itu untuk konfigurasi Ether channel pada switch layer 3. Oke, di sini kita buat lagi. Kita lihat dulu apakah sudah nyala semua. Kita matikan dulu optionnya. Oke. Oke, ini belum ada. Kita lihat lagi interface range FA 01 sampai 3. Lalu channel group 3 mode on. Enter. Lalu no switch port. Enter. Lalu do show other channel. Oke, di switch 2 ini yang port ketiganya itu RU, artinya itu RU adalah R itu layer 3 dan U itu in use, berarti layer 3 in use dengan protokol itu on, karena on ini tidak ada, jadi di strip aja. Nah, untuk portnya itu FA01, 2, dan 3. Oke, kita cek di sini multi-layer switch 1. Kita ke switch 1, terus interface kita lihat dulu
do show Ether channel scenario. Nah, di sini juga yang port 3 itu RU, artinya itu layer 3 in use dengan protokol on dan portnya FA04, 5, dan 6. Oke, itu untuk materi tentang Ether channel. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.